Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membagikan best practice dengan menggunakan metode STAR. Berdasarkan hasil praktek pembelajaran aksi Sabtu yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Candirejo, Lampung Tengah pada hari Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam praktik pembelajaran ini yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu menggunakan model PBL kelas 5, berbantukan media slide presentation menggunakan aplikasi PPT interaktif dengan metode pembelajaran melakukan percobaan. Situasi yang terjadi. Adapun kondisi yang melatar belakangi masalah ini adalah yang pertama, guru hanya menggunakan metode ceramah. Yang kedua, guru kurang terampil dalam menggunakan model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, guru kurang terampil dalam membuat media pembelajaran. Yang keempat, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, guru kurang terampil dalam memanfaatkan teknologi IT. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan, karena sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi. Praktik pembelajaran ini dapat memotivasi guru lain untuk lebih inovatif dalam menerapkan model pembelajaran dan mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi. Praktek pembelajaran ini juga dapat memotivasi diri saya sendiri untuk dapat menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi IT. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai guru dan sebagai fasilitator yang bertanggung jawab dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif, yaitu model pembelajaran problem-based learning. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, adanya peserta didik yang pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, sulitnya menentukan masalah yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sulitnya mengalokasikan waktu dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan tantangan yang saya hadapi, maka yang terlibat dalam pembelajaran ini adalah guru dan peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini adalah yang pertama, memberi motivasi dan semangat kepada peserta didik agar semua peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Menentukan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan yang ketiga, memaksimalkan sebaik mungkin waktu yang dimiliki untuk menyampaikan materi pelajaran. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan melakukan pengamatan dan percobaan. Peserta didik melakukan pengamatan dan percobaan langsung sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Adapun yang terlibat dalam pembelajaran ini yaitu peserta didik, di mana peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan dan guru menjadi fasilitator. Sumber daya dan materi yang diperlukan adalah buku siswa, buku guru, bahan ajar, bahan percobaan, laptop, dan proyektor. Refleksi hasil dan dampak.
Adapun dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan sangat efektif karena membuat saya lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan model pembelajaran berbasis PBL dan lebih menarik lagi dengan mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik yang nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajar. Faktor keberhasilan juga dapat dilihat dari respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Respon yang pertama yaitu respon dari kepala sekolah selaku observer yang menunjukkan nilai maksimal dari 25 kategori aspek penilaian. Respon yang kedua yaitu respon dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran, di mana 11 dari 12 peserta didik sangat senang jika pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL dan media yang menarik. Hal tersebut dapat dilihat dari angket respon peserta didik yang diberikan setelah pembelajaran dilaksanakan. Respon yang ketiga yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan teman sejawat yang menunjukkan respon positif dari seluruh pertanyaan. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan. Adapun faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan ini ditentukan oleh penggunaan model pembelajaran problem based learning dengan melakukan pengamatan dan percobaan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu yang dibuktikan dengan hasil evaluasi peserta didik yang menunjukkan 10 dari 12 peserta didik mencapai nilai di atas KKM. 2 peserta didik mendapat nilai KKM. Dari seluruh kegiatan proses belajar yang sudah saya lakukan, maka pembelajaran yang dapat saya ambil adalah bahwa dalam menyajikan pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, dalam menyajikan pembelajaran juga harus bisa menciptakan proses pembelajaran yang aktif yang mengutamakan peserta didik, sehingga peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna yang akan selalu tertanam dalam pikirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.